Cobalah berpikir untuk konstruktif. Kalau Anda nggak suka dengan perbuatan seseorang, udah ditinggalin aja. Kalau Anda nggak suka dengan cara seseorang dalam merespon sesuatu, misal dalam kasus ini misalnya Gus Miftah misalnya, ya udah ditinggalkan aja. Kita nggak perlu untuk menghujat. Kita nggak perlu untuk semacam kayak ya melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kita bilang, wah bener-bener wow, ya segala macam lah. Saya nggak mau masuk ke situ ya. Artinya kalau kita nggak suka, kita lebih konstruktif aja. Berarti idealnya pengajian menurutmu seperti apa? Kalau idealnya menurutmu pengajian adalah harusnya mengajak orang untuk berpikir kritis, ya ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap menaikkan berpikir kritis dalam kajian-kajian. Kalau misalnya menurut kita kajian itu harusnya mengajarkan agar akhlak kita lebih baik, ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap bisa mengajarkan akhlak yang lebih baik di dalam pengajian-pengajiannya. Artinya menurut saya tidak perlu untuk kita terlalu menghabiskan waktu kita dan kita terlalu capek untuk membahas atau bahkan melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti ikut menghina, seperti ikut misuh dan seterusnya. Ya udah cukup kita, kalau kita nggak suka ya kita support aja yang kita suka, atau kita buat sesuatu yang kita suka. Nah menurut saya sih lebih bagus seperti itu sih. Sekali lagi, tentu saja nggak ada masalah dalam berbeda pendapat ya. Artinya termasuk perkara-perkara tadi yang sensitif tadi ya, soalan yang kedua tadi tentang bagaimana sikap mental yang seharusnya. STmu Jiokera masih Yokono didol goblok. STmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan suasana keadaan, membolak-balikkan suasana keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan. Kalau beliau buat majelis, dagang orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu gak enak didengar guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya nih. Itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu? Bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang. Ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang yang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka, sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah. Ya, ibarat main gitar, gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digenjreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia genjreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fales, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah. Ya kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau, tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang di panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia di panggung sandiwara, Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah, karena jabatannya sekarang berat ya, memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Dan si bapak luar biasanya lagi, asbab dibully Gus Miftah, sekarang tak lama lagi insya Allah dia akan jadi miliuner, orang kaya raya dia. Teman saya aja Pak Haji Andre langsung telepon kemarin WhatsApp, dia bilang, Ustaz ini saya 10 juta nih, 10 juta untuk bapak penjual es teh, tolong carikan, suruh dihubungi saya transfer sekarang juga. Dan kemudian juga Clara Sinta video call, dan bahkan banyak yang mau berangkatkan umroh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, inilah kuasa Allah ya. Di dalam kesusahan, di dalamnya ada kemudahan, di dalam kehinaan ada kemuliaan. Subhanallah, suka-suka Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you Gus Miftah, terima kasih. Asbab Gus, rezekinya bapak penjual es teh
Allah bukakan. Sangka baik terus, sangka baik terus, insya Allah hati jadi baik. Oke, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada Allah, insya Allah hidup kita baik, mati kita baik. Ini banyak banget orang dari kemarin ya minta gue speak up di sosial media, ngomong dong, tegur Gus Miftahnya, coba kita mau dengerin Om Ded ngomong apa di sosmed dan sebagainya. Gue sebenarnya bikin video, satu video gue taruhnya di subscriptions only, ya sengaja gue jualan emang. Kenapa? Karena kalau di sini gue ngomongnya akan dipotong-potong lalu dilanjutkan dengan foto tukang es tersebut, jedak-jeduk di TikTok omongan gue. But here is one point. Nah, di reels yang gue buat tentang Gus Miftah itu gue bicara tentang the paradox of it, ya. Dan itu menarik banget. Tapi gini, listen to me first, oke? Kalau lu punya sahabat atau punya teman atau keluarga, dan Gus Miftah itu gue anggap sebagai sahabat, teman, dan keluarga gue. Lalu tiba-tiba sahabat lu, teman lu, keluarga lu melakukan sebuah kesalahan, ya, apapun itu kesalahan, ya, disengaja walaupun tidak disengaja. Menurut kalian, kalau itu sahabat kalian, anak kalian, saudara kalian, menurut kalian, kalian akan bikin video, komentarin, marah-marah, menegur di sosial media, atau kalian WhatsApp dan telepon orangnya? Karena gue pernah ya berbuat kesalahan dan ditelepon, dikontak langsung, bukan bikin video lalu gue sebarin di sosial media atau lalu dia sebarin di sosial media, enggak. If you have a friend, ini yang nggak dipikirin sama netizen, dan gue nggak ngerti apakah kalau kalian punya seseorang yang berbuat salah dan kalian kenal dan punya nomor WhatsApp-nya, kalian tegurnya di sosmed gitu, di IG story gitu, pakai lagu-lagu gitu. That's not what kind of person I am, okay? Not what kind of person I am. Karena gue pernah juga, jujur aja, orang yang gue anggap sahabat, lalu gue melakukan sesuatu yang dia tidak suka, dia nggak negor gue lewat WhatsApp, dia nggak nelfon gue, dia bikin konten di Instagram. Imagine that. Dan gue telepon dia, bukan lu teman gue, punya telepon gue. Lu negur atau lu pansos? So if you want to know what I think about Gus Miftah dan gimana gue berkomentarnya yang tajam, I put it on my subs. Now you wonder what I said, right? Halo Pak, tenang Pak. Di luar sana banyak sekali yang sayang sama Bapak. Benar-benar terharu banyak sekali Pak. Pas saya datang langsung dengar ceritanya, Bapak kerja keras, sayang istri, sayang anak. Tenang Pak ya. Ya Pak. Semuanya titipan dari yang di atas. Ya Bapak jangan nangis dong Pak, saya jadi nggak tega juga lihatnya. Saya balik ke Jakarta dulu ya Pak. Saya balik dulu ya Pak. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang,
untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka. Pokoknya sengaja tuh niatnya bulan salah, pokoknya aku minta maaf. Ya, saya memaafkan. Dan Mbak Milo sebesar ini. Ya, saya tidak menyangka kalau bisa datang ke rumah. Makan apa, Son? Ayam. Minumnya es teh nggak, Son? Enggak. Oh, enggak, Ranggowo. Makasih ya, Son. Kang Son Haji.